Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Codepedia ID. Channel ini akan membahas seputar programming berbasis website. Nah, di video kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi perpustakaan berbasis website. Aplikasi ini dibangun menggunakan CodeIgniter versi 3 sama Bootstrap versi 4. Oke, sekarang kita buka XAMPP-nya. Nah, di sini saya menggunakan XAMPP versi 3.3.0. Oke, selanjutnya silakan start pada bagian Apache dan MySQL. Oke, selanjutnya untuk mengakses aplikasi ini kita membutuhkan sebuah browser. Nah, di sini saya gunakan Google Chrome sebagai browsernya. Oke, selanjutnya di bagian URL ini ketikkan localhost/kp_purpose. Oke, seperti ini. Nah, kp_purpose ini adalah nama folder dari aplikasi kita gitu ya. Oke, selanjutnya kita ketik enter seperti ini. Nah, kita sekarang sudah masuk ke halaman login dari aplikasi ini. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan username, password, kemudian level. Oke, sekarang kita coba dulu. Kita masukkan username-nya sembarang seperti ini, kemudian passwordnya juga. Nah, sekarang di bagian level ini ada dua, ada untuk petugas, kemudian ada untuk anggota. Nah, sekarang kita coba dulu sebagai petugas, kemudian kita klik tombol login. Oke. Nah, di sini ada pesan gagal. Kenapa? Karena username dan password yang kita masukkan itu tidak terdaftar di dalam database. Oke, sekarang kita akan coba masukkan untuk username dan password yang benar. Oke, kemudian passwordnya, kemudian kita pilih levelnya sebagai petugas. Oke, klik tombol login. Oke, jika loginnya berhasil, kita akan dibawa ke halaman dashboard petugas seperti ini. Nah, di dashboard petugas ini ada beberapa informasi. Yang pertama yaitu jumlah petugasnya ada berapa gitu ya. Di sini ada 2, kemudian anggotanya ada berapa, kemudian buku dipinjamnya ada berapa, kemudian buku dikembalikannya ada berapa. Oke. Kemudian di bawahnya nanti ini ada tabel buku yang paling banyak dipinjam. Di sini kebetulan itu baru ada 2 data, yaitu PHP dasar sebanyak 7 kali. Kemudian di sini anggota yang sering pinjam gitu ya. Nah, anggota yang sering pinjam itu kebetulan namanya testing, kemudian jumlah pinjamnya sudah 10 kali. Oke, nanti di sini ini akan ditampilkan 5 data yang paling banyak dipinjam, kemudian yang sering pinjam seperti itu. Oke, di sebelah kiri ini ada menu-menu, yaitu menu dashboard, kemudian menu petugas, menu anggota, menu data master. Di dalam menu data master ini ada submenunya yaitu pengarang, penerbit, rak, kategori buku. Kemudian di sini ada sirkulasi. Sirkulasi itu ada peminjaman, juga ada pengembalian. Nah, kemudian di menu setting ini nanti ada adenda, kemudian logo, kemudian background. Nah, kemudian di menu yang terakhir nanti ada menu keluar. Oke, sekarang kita klik pada menu dashboard. Nah, menu dashboard ini nanti akan menampilkan informasi yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu petugas. Nah, di menu petugas ini di sini ada tambah petugas baru. Kemudian kita bisa edit data petugas dan juga bisa mendelete data petugas. Oke, sekarang kita misalkan mau menambahkan petugas baru gitu ya, klik tombol tambah petugas. Nah, kemudian di sini kita masukkan nama petugasnya, misalkan petugas 1. Kemudian username-nya kita misalkan petugas seperti ini. Kemudian passwordnya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian kita pilih gambarnya, misalkan gambarnya kita pilih yang ini. Kemudian open, selanjutnya kita klik tombol simpan. Oke, di sini ada pesan data berhasil disimpan. Sekarang kita kembali ke menu petugas. Oke, sekarang sudah ada 3 data petugas. Oke, kalau kita kembali ke bagian dashboard, nanti di informasi petugas ini otomatis menjadi 3 karena menghitung dari data petugas yang ada di sini. Kemudian kita bisa melakukan edit data, kita klik edit, kemudian misalkan kita mau ganti namanya siapa gitu ya. Misalkan namanya adalah petugas 3, kemudian klik update. Oke, kita juga bisa melakukan delete data petugas. Oke, sekarang kita klik delete.
Nah, di sini nanti akan keluar konfirmasi seperti ini. Anda yakin mau menghapus? Nah, jika teman-teman mau menghapus, klik OK. Jika tidak jadi menghapus, klik cancel. Oke, sekarang kita akan klik OK. Oke, nanti di sini ada notifikasi data berhasil di delete seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu anggota. Kita klik di menu anggota. Nah, di menu anggota ini kita bisa menambahkan anggota baru, kita bisa mengedit dan juga bisa mendelete. Sekarang kita coba tambahkan anggota baru, klik. Nah, kemudian di sini akan ada ID anggota yang di-generate otomatis oleh sistem. Oke, di sini kita input nama anggota, misalkan anggota 3, kemudian alamatnya kita isi sembarang. Kemudian nomor HP-nya, nah di sini inputnya harus angka ya untuk nomor HP, misalkan 087 77 88. Oke, seperti ini. Kemudian untuk email ini harus ada simbol @-nya. Oke, misalkan di sini kita isi anggota 3@gmail.com. Oke, selanjutnya kita masukkan username-nya, misalkan anggota 3. Kemudian passwordnya kita masukkan 1, 2, 3, 4 seperti ini. Nah, kenapa di sini perlu username dan password? Karena nanti si anggota ini bisa login juga ke dalam sistem, tapi dengan fitur yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian di sini ada upload foto. Di sini keterangannya harus berupa JPG atau PNG dengan maksimal kapasitas 2 MB. Oke, sekarang kita pilih gambarnya. Oke, misalkan kita pilih yang ini ya. Kemudian selanjutnya klik tombol simpan. Oke, data berhasil disimpan. Oke, selanjutnya kita klik pada menu anggota. Nah, di sini sekarang datanya sudah ada 3 ya. Nah, di sini dengan ID AG00123. Oke, di sini kita bisa melakukan edit data ya, data anggota. Misalkan ini kita mau ganti passwordnya misalkan 12345. Kemudian username-nya misalkan tetap seperti ini. Kemudian kita klik tombol update. Oke, sekarang passwordnya sudah 1 sampai 5. Oke, jika mau menghapus data anggota ini, silakan klik tombol delete yang di sini. Jika mau menghapus, silakan klik tombol OK. Kalau tidak, silakan klik tombol cancel. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu data master. Nah, di data master ini ada submenunya ya, ada pengarang, penerbit, rak, kategori, dan buku. Oke, sekarang kita mulai dulu dari yang pengarang. Kita klik. Nah, di sini seperti yang tadi kita bisa menambahkan data pengarang baru, kemudian bisa mengedit juga bisa mendelete. Oke, misalkan kita coba input data pengarang baru ya. Oke, di sini ada inputan nama pengarang, misalkan pengarang 1 seperti ini, kemudian alamatnya kita input sembarang, nomor HP-nya kita input juga, misalkan Oke, sembarang seperti ini contoh. Selanjutnya kita input emailnya. Di sini misalkan pengarang1@gmail.com. Oke, kalau sudah, silakan klik tombol simpan. Oke, data berhasil disimpan. Sekarang kita cek ke data pengarang. Nah, di sini datanya sudah ada 2. Nah, di sini kita bisa melakukan edit data pengarang dan juga delete data pengarang. Oke, berikutnya kita akan masuk ke menu penerbit. Di sini sama saja dengan yang pengarang. Di sini ada fitur tambah penerbit, edit data penerbit, dan juga ada tombol delete data penerbit. Oke, saya contohkan input nama penerbit, misalkan penerbit 1 seperti ini. Kemudian alamatnya sembarang, kita kemudian masukkan nomor HP-nya, misalkan 082 333 4455. Oke, kemudian untuk emailnya misalkan penerbit 1@gmail.com. Oke, kalau sudah, sekarang kita klik tombol simpan. Nah, kita cek di data penerbit. Sekarang datanya sudah ada 2 seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu rak. Nah, menu rak ini sama saja, kita bisa tambahkan data rak baru, kita bisa edit juga bisa delete. Oke, sekarang saya contohkan tambah rak baru ya. Di sini misalkan nama raknya adalah rak 2. Misalkan lokasinya ada di lantai
2 seperti ini. Ini contoh saja. Kalau sudah, silakan klik tombol simpan. Oke, sekarang kita cek ke menu rak. Nah, di sini untuk datarannya sudah ada 2 ya, seperti ini. Kalau misalkan ada kesalahan, bisa diedit, bisa juga di-delete jika datanya sudah tidak dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu kategori. Nah, di sini ini adalah kategori buku ya. Oke, di sini kita bisa menambahkan kategori baru atau bisa mengedit data kategori yang sudah ada ataupun bisa delete data kategori. Oke, misalkan saya tambahkan di sini tambah kategori baru. Kategorinya adalah pemrograman web seperti ini ya. Oke, ketik tombol simpan. Oke, sekarang kita cek ke menu kategori. Nah, di sini sudah ada 3 kategori ya, yaitu programming, fikih, dan pemrograman web. Oke, selanjutnya masih di data master, kita ke menu buku. Nah, di sini kita bisa menambahkan data buku, kemudian kita bisa juga melihat detail dari buku ini, seperti ini ya. Kemudian di halaman detail ini kita bisa kembali, kita bisa langsung mengedit, kita juga bisa langsung delete dari halaman detail ini. Oke, di data buku ini ada ID buku, kemudian ada judul, ada kategori. Nah, kategori ini kita peroleh dari kategori yang di sini ya. Kemudian tahun terbit, stok, gambar, kemudian di sini bisa detail, edit, dan delete. Oke, sekarang saya contohkan untuk input data buku baru. Oke, klik tombol tambah buku yang di sini. Nah, kemudian di sini ada ID buku yang di-generate otomatis oleh sistem, seperti itu. Kemudian di sini kita masukkan judulnya, misalkan pemrograman PHP. Oke, seperti ini. Kemudian kita isi tahun terbitnya, yaitu misalkan 2020. Di sini kita isi stoknya. Stoknya itu misalkan 10 ya, 10. Kemudian pengarangnya kita pilih. Nah, data pengarang ini diperoleh dari isian yang di menu pengarang. Oke, seperti ini. Kemudian penerbitnya kita pilih penerbit 1. Kemudian kita pilih rak. Raknya misalkan rak 2. Kemudian kategorinya adalah pemrograman web. Oke, selanjutnya di sini pilih gambar. Gambarnya kita pilih yang ada aja ya, kita pilih yang ini misalkan. Kemudian selanjutnya klik tombol simpan. Oke, data buku berhasil disimpan. Sekarang kita bisa cek ke data master, kemudian ke menu buku. Oke, di sini sudah ada 3 data buku ya. Ini adalah data yang terakhir. Sekarang kita coba cek di bagian detail. Kemudian kalau kita mau mengedit bisa langsung dari sini ya. Kita edit, misalkan gambarnya kita mau ganti pakai yang ini. Kemudian update. Nah, sekarang data bukunya sudah ganti seperti ini. Jika mau mendelete, silakan bisa pakai tombol delete yang di sini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke menu setting terlebih dahulu ya. Kita ke menu setting. Nah, di menu setting ini ada submenu, diantaranya ada denda, logo, dan background. Nah, kita masuk ke menu denda. Nah, di menu denda ini untuk mengatur denda yang akan ditetapkan ketika ada keterlambatan pengembalian buku seperti itu. Nah, di sini 10.000, kalau misalkan mau diedit nanti bisa diganti seperti ini. Misalkan denda per hari itu misalkan 5.000 jika terjadi keterlambatan seperti itu. Oke, diupdate seperti ini. Kemudian berikutnya ada logo. Oke, di sini kita bisa mengedit atau menambahkan logo baru, tapi nanti logo yang dipakai di sini nanti yang statusnya aktif seperti itu. Nah, logo ini nanti akan tampil di bagian ini, di bagian sebelah kiri yang di sini ya, dan juga nanti akan tampil di form login. Oke, di bawahnya nanti ada menu background. Menu background ini digunakan untuk mengganti background ketika ada di form login. Misalkan mau mengedit background, bisa diklik edit di sini, bisa juga mendelete di sini. Nah, kalau mau menambah background baru, nanti bisa upload backgroundnya di sini.
Jangan lupa nanti ketika ada dua data background, statusnya yang boleh aktif hanya satu seperti itu. Oke, kemudian sekarang ke menu sirkulasi. Nah, di menu sirkulasi ini adalah poin pentingnya ya. Di sini ada dua submenu, yaitu peminjaman dan pengembalian. Oke, sekarang kita bahas dulu dari menu peminjaman. Kita klik. Nah, di sini ada satu data ya, data testing. Ini ada dendanya telat 2 hari otomatis 10.000. Nah, 10.000 ini didapat dari denda yang tadi. Denda keterlambatan tadi kita setting per hari 5.000. Karena ini telatnya 2 hari, maka otomatis dendanya adalah 10.000 seperti itu. Oke, sekarang kita akan contohkan untuk tambah peminjaman baru. Oke, klik. Misalkan di sini peminjamnya adalah anggota 3 seperti ini. Kemudian pilih buku. Nah, di sini buku yang mau dipinjam yaitu misalkan pemrograman PHP seperti ini. Tanggal pinjamnya otomatis itu akan tersetting tanggal sekarang. Kemudian tanggal kembalinya adalah 7 hari dari tanggal saat ini atau dari tanggal saat dilakukan peminjaman. Oke, kalau sudah, sekarang kita klik tombol simpan. Nah, sekarang sudah ada data baru, yaitu peminjamnya anggota 3 gitu ya. Tanggal pinjamnya yaitu tanggal 2 bulan 10 2023. Kemudian dikembalikannya nanti pada tanggal 9 bulan 10 2023. Nah, di sini ada tanggal dikembalikan. Tanggal dikembalikan ini ketika si anggota mengembalikan buku ya gitu ya. Nah, tanggal kembali ini adalah tanggal yang seharusnya buku itu dikembalikan. Nah, tanggal dikembalikan ini tergantung dari anggotanya, bisa sebelum tanggal kembali atau melewati tanggal kembali. Jika si anggota 3 ini mengembalikan buku sebelum tanggal 9 atau pada saat tanggal 9, maka nanti tidak dikenakan denda seperti itu. Nah, kalau pengembaliannya melebihi dari tanggal kembali, maka otomatis akan dikenakan denda yang denda per harinya adalah 5.000. Oke, selanjutnya di sini statusnya dipinjam, kemudian petugas di sini adalah admin gitu ya. Karena yang sedang login di sini sekarang adalah admin. Oke, kemudian di bagian aksi ini ada edit, kemudian ada perpanjang, kemudian ada kembalikan. Nah, edit ini maksudnya ketika ada kesalahan dalam penginputan nama anggota ataupun pemilihan buku seperti ini. Untuk yang lainnya, untuk ID peminjaman ini di-generate otomatis oleh sistem. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk perpanjang, ini si anggota minta perpanjangan waktu untuk peminjaman bukunya gitu ya. Nah, untuk perpanjangan ini yaitu 7 hari dari permintaan peminjam. Oke, misalkan si peminjam itu minta perpanjangan dari tanggal sekarang, yaitu ke tanggal 9. Nah, ketika dilakukan perpanjangan, maka ditambahkan 7 hari dari tanggal 9 ini. Oke, kita lakukan perpanjangan. Oke, nah nanti di sini tanggal kembalinya akan berubah menjadi tanggal 16 bulan 10 2023. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kembalikan. Kembalikan ini artinya si anggota atau si peminjam itu mau mengembalikan buku ke perpustakaan. Oke, sekarang kita akan login sebagai anggota 3 ini. Oke, sekarang kita ke browser baru. Di sini kita ketikkan localhost /copy_purpose. Oke, sekarang kita cek dulu di sini anggota 3 itu username-nya apa gitu ya. Username-nya anggota 3, password-nya 1 sampai 5. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Kita masukkan anggota 3, kemudian password-nya 12345,
Kemudian levelnya kita pilih sebagai anggota. Sekarang kita klik login. Oke, di sini sekarang kita sudah login sebagai anggota 3. Nah, kalau kita login sebagai anggota, maka kita akan mendapatkan fitur menunya seperti ini. Berbeda dengan ketika kita login sebagai petugas. Oke, seperti ini ya. Ini login sebagai petugas. Yang ini adalah login sebagai anggota. Oke, saya jelaskan dulu dari si anggota. Nah, di sini nanti ada menu di sebelah kiri, kemudian di sini ada ucapan halo anggota 3, selamat datang di aplikasi KP Despurpose. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini di bagian dashboard anggota ini ada informasi stok buku tersedia, kemudian pinjaman aktif, kemudian riwayat pinjaman. Nah, pinjaman aktif ini artinya si anggota 3 ini mempunyai pinjaman di perpustakaan ini gitu ya. Kemudian riwayat pinjaman 0, ini artinya belum pernah ada pinjaman yang dikembalikan oleh si anggota 3 ini. Kemudian di bawahnya itu ada profil. Nah, di sini ada nama, alamat, telepon, email, tanggal daftar. Oke, sekarang kita ke data buku. Nah, nanti di sini si anggota bisa cari buku ya berdasarkan kategori, misalkan programming, kemudian filter buku. Nah, nanti di sini akan tampil daftar buku yang kategorinya adalah programming. Atau bisa juga melakukan search data buku di sini. Oke, di sini juga bisa menghapus filter datanya seperti ini. Oke, jadi sebelum anggota itu ke perpus, nanti si anggota bisa ngecek juga melalui loginnya. Nah, nanti dicari buku apa yang mau dipinjam. Nah, kemudian nanti di sini ada informasi stok juga. Nah, kalau stoknya kosong, berarti nanti tidak bisa dipinjam seperti itu. Oke, kemudian di sini ada pinjaman aktif. Nah, nanti di sini ada informasi datanya ya. Buku yang dipinjam apa, tanggal pinjamnya tanggal berapa, tanggal kembalinya itu di tanggal berapa, tanggal dikembalikannya di tanggal berapa. Di bawahnya ada riwayat pinjaman. Ini adalah daftar riwayat peminjaman dari anggota 3 ini. Maksudnya dia pernah pinjam dan sudah dikembalikan apa tidak, seperti itu. Nanti kalau pernah pinjam kemudian bukunya sudah dikembalikan, masuk ke riwayat pinjaman. Kemudian yang terakhir itu ada tombol keluar. Oke, misalkan si anggota 3 ini mau mengembalikan buku gitu ya. Sekarang kita masuk ke sirkulasi peminjaman. Nah, misalkan si anggota 3 ini mau mengembalikan buku yang dipinjam. Nanti si admin itu akan, atau si petugas akan mengeklik tombol kembalikan. Nah, sebelum itu benar-benar dieksekusi, nanti di sini ada konfirmasi terlebih dahulu ya. Apakah yakin mau dikembalikan? Kalau oke, nanti buku ini akan dikembalikan. Kalau cancel berarti tidak jadi, seperti itu. Oke, sekarang kita klik tombol oke. Nah, di sini data berhasil diupdate. Nah, di sini sekarang anggota 3 sudah tidak ada di daftar peminjaman, tapi dia sekarang ada di menu pengembalian. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita cek dari loginnya si anggota 3 ini, kalau kita kembali ke dashboard, nah pinjaman aktifnya sudah 0, kemudian riwayat pinjamannya ada 1. Oke. Pinjaman aktif tidak ada karena bukunya sudah dikembalikan gitu ya. Nah, nanti akan masuk ke riwayat pinjaman. Oke, saya rasa seperti itu untuk demo aplikasi dari aplikasi perpustakaan ini. Untuk nextnya saya akan buatkan tutorial pembuatan aplikasinya mulai dari 0 sampai selesai, sampai jadi seperti aplikasi yang saya demokan ini. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.